Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami adalah kelompok fisika dari kelas 10 MIPA 2 dengan anggota Devi, Khaira, Lisna, Nashwa, dan Suci akan menampilkan sebuah video mengenai bagaimana membuat roket air yang sederhana. Selamat menyaksikan. Pertama-tama siapkan terlebih dahulu semua bahannya. Ada kardus, karton, botol air mineral, double tip, selotip putih, selotip hitam, malam atau lilin, gunting, skrup, pentil ban, penggaris, pulpen, cutter, air, dan pompa. Langkah pertama, potong bagian atas botol aqua dengan rapi dan pas. Gunakanlah lilin atau malam sebagai pemberat untuk roketnya. Kita gunakan lilin atau malam tersebut pada bagian botol aqua yang kecil atau bagian atas yang telah dipotong tadi. Setelah itu, potong karton dengan menggunakan cutter dalam pembuatan kerucutnya. Kemudian, masukkan botol aqua bagian atas tadi yang telah diisi oleh malam atau lilin ke dalam kerucut tersebut. Lubangi tutup botol dengan gagang besi yang telah dipanaskan, atau kalian bisa menggunakan alat lain untuk melubangi si tutup botol itu. Setelah tutup botol dilubangi, masukkan pentil ban, karet, dan beberapa skrup. Rapatkan juga agar tidak terjadi kebocoran. Selanjutnya, kita membuat pola untuk sayap si roket tersebut pada kardus. Setelah badan roket terbentuk, lapisi bagian roket yang transparan tersebut menggunakan selotip hitam agar tampilannya lebih menarik. Lapisan tersebut harus memenuhi seluruh bagian dinding roket yang transparan tersebut. Dan inilah hasilnya setelah dilapisi oleh selotip hitam, terbungkus rapi dan menarik. Tempelkan bagian sayap yang telah tadi kita buat ke badan roketnya. Nah, ini adalah hasil akhirnya dari roket air yang telah kita buat, tentunya dengan alat dan bahan yang sangat sederhana. Jadi kesimpulannya adalah roket air termasuk sistem bergerak yang mengalami perubahan kecepatan dan massa. Kerangka acuan yang digunakan adalah bumi sebagai kerangka acuan. Sebuah roket yang akan bergerak menuju ke luar angkasa akan mengalami gaya dorong. Gaya dorong ini sesuai dengan prinsip dari perubahan momentum, yaitu delta M dikali V dibagi delta T sama dengan delta P dibagi delta T. Perubahan momentum udara yang terjadi di dalam roket menyebabkan roket mengerjakan gaya vertikal ke bawah pada udara dalam roket. Sesuai dengan hukum 3 Newton, muncul reaksi, yaitu udara dalam roket mengerjakan gaya pada roket dengan besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan sehingga gaya yang dikerjakan udara dalam roket pada roket berarah vertikal ke atas. Gaya vertikal ke atas yang bekerja pada roket inilah yang kita sebut sebagai gaya dorong pada roket, sehingga roket dapat bergerak naik, atau gaya dorong ke atas roket. Sehingga hukum kekekalan momentum yang dikerjakan roket adalah P awal sama dengan P akhir, M dikali V sama dengan M dikali V tambah M delta V tambah U delta M, sehingga delta V sama dengan min U dikali delta M dibagi M. Sekian kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan kali ini. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi khalayak banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.